Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Yang mana pada kesempatan ini kita masuk kepada bagian atau part yang ketiga. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Yang mana untuk kerajaan Hindu dan Buddha sudah kita bahas pada video kita sebelumnya, yaitu pada video dengan judul yang sama di bagian 1 dan kedua. Dan kerajaan Islam berikutnya adalah kerajaan Ternate dan Tidore. Ya, kerajaan Islam ini dia berada di Pulau Maluku. Ya, di Pulau Maluku itu terdapat dua kerajaan Islam, yaitu kerajaan Ternate. Ya, jadi kerajaan Ternate itu berdiri pada tahun 1257 di Sampalu, Kepulauan Maluku. Itu kerajaan Ternate. Ya. Kemudian dia mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah. Ya. Jadi kerajaannya itu mencapai kejayaan pada masa kerajaan dipimpin oleh Sultan Ba'abullah. Salah satu komoditi dari kerajaan Ternate dia adalah penghasil cengkeh dan lada. Dan ketika masa itu kerajaan Ternate membentuk yang namanya Uli Lima atau Persekutuan Lima, meliputi Ambon, Seram, Bacan, dan Obi. Itu adalah wilayah dari kerajaan Ternate. Nah, kerajaan berikutnya adalah kerajaan Tidore. Ya, kerajaan Tidore ini letaknya berdampingan dengan kerajaan Ternate. Ya, jadi berdampingan kerajaan Ternate dan Tidore ini. Kemudian kerajaan Tidore dia mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Saifuddin. Ya, jadi pada masa pemerintahan Sultan Saifuddin itu kerajaan Tidore mencapai kejayaannya. Kemudian kerajaan Tidore itu berpusat di Halmahera. Ya, di Halmahera itu adalah pusat dari kerajaan Tidore, yang mana juga dia membentuk Uli Siwa. Kalau tadi dia adalah Uli 5 kerajaan Ternate, sekarang kalau di Tidore dia membentuk Uli Siwa atau Persekutuan 9 yang terdiri dari Halmahera, Jailolo, Papua, dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Itu kerajaan Tidore, ada yang namanya Uli Siwa. Kemudian kerajaan Ternate menjalin relasi dengan Portugis. Ya. Di pada waktu itu kerajaan Ternate menjalin relasi dengan Portugis, sedangkan kerajaan Tidore menjalin relasi dengan Spanyol. Ya. Yang terjadi akhirnya kedua kerajaan tersebut bersaing dalam perdagangan karena satunya didukung oleh Portugis dan satunya didukung oleh Spanyol. Akhirnya kedua kerajaan terjadi suatu persaingan. Kemudian akhirnya Portugis berhasil membangun benteng Sao Paulo di Ternate dan menguasai perdagangan. Ya, yang terjadi setelah mereka bersaing, ternyata Portugis membangun benteng Sao Paulo di Ternate, yang mana akhirnya Portugis berhasil menguasai perdagangan. Di bawah kemudian Sultan Ba'abullah dari Ternate, rakyat akhirnya sadar bahwa mereka diadu domba oleh Portugis dan Spanyol. Jadi ya, antara Portugis dan Spanyol itu memang seringnya mereka adalah adu domba. Akhirnya Ternate dan Tidore ini mereka akhirnya juga menjadi korban dari adu domba Portugis dan Spanyol. Dan di bawah kepemimpinan Sultan Nuku dari Tidore, kemudian mereka bersatu dan melawan Portugis dan Spanyol. Ya. Jadi ketika Sultan Nuku ini berkuasa, ya, akhirnya mereka berani untuk melawan Portugis dan Spanyol. Mereka menyadari bahwa mereka telah diadu domba. Ya. Nah, setelah itu kita ada yang namanya kerajaan Islam juga, ini kerajaan
Gua Talo atau Kerajaan Makassar ini terletak di Sulawesi. Ya, kalau Tidore dan Ternate tadi mereka ada di Maluku, Kerajaan Gua Talo ini berada di Makassar atau Sulawesi. Ya, Kerajaan Gua ini juga ada Kerajaan Talo, makanya terkenal istilah Gua Talo. Kerajaan Gua Talo ini mereka berpusat di Subapau, Makassar atau Sulawesi Selatan. Ya. Kemudian kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Jadi Gua dan Talo ini mereka adalah kerajaan pertama di Sulawesi, yang mana terletak di Sulawesi Selatan. Dan raja yang memeluk Islam pertama waktu itu adalah Kareng Matoaya yang bergelar Abdullah Awalu Islam. Ya. Jadi raja yang memeluk Islam pertama waktu itu adalah Kareng Matoaya, yang mana gelarnya adalah Abdullah Awalu Islam. Jadi kerajaan Gua Talo mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Ya, Sultan Hasanuddin ini dia adalah bergelar ayam jantan dari timur. Nah, dia adalah seorang pemberani. Ya, jadi Gua Talo itu mencapai kejayaan pada masa kejayaan dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Ya, karena letaknya sangat strategis, yaitu penghubung antara Pulau Jawa, Malaka dan Maluku, maka kerajaan Gua Talo menjadi kerajaan maritim yang kuat serta menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Ya, jadi kerajaan Gua Talo ini yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, mereka komoditi utamanya adalah rempah-rempah. Ya, kemudian karena keberanian Sultan Hasanuddin dalam melawan Belanda, dia disebut dengan ayam jantan dari timur. Itu adalah sebutan dari Sultan Hasanuddin. Sedangkan perang antara Sultan Hasanuddin dengan Belanda terkenal dengan sebutan Perang Goa. Ya, jadi Sultan Hasanuddin adalah pemimpin dari kerajaan Goa dan Talo. Dia memiliki sebutan ayam jantan dari timur karena dia adalah seorang pemberani yang sangat berani melawan penjajahan Belanda. Perjanjian Bunggaya itu sangat merugikan dari sisi Pangeran Hasanuddin. Karena apa? Waktu itu VOC berhasil menguasai monopoli perdagangan di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ya, perdagangan di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara itu dikuasai oleh VOC secara monopoli. Yang kedua, Makassar harus melepaskan seluruh daerah bawahannya. Ya. Kemudian Arupalaka dikukuhkan sebagai Raja Bonim. Kemudian Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-benteng, ya, yang tadi seperti itu, dan akhirnya Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil-hasil bumi kepada VOC setiap tahunnya. Nah, inilah isi dari perjanjian Bunggaya yang mana itu membuat keruntuhan kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang bergelar ayam jantan dari timur. Itu ya pembahasan kita tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, ya. Jadi itu adalah beberapa kerajaan Islam yang besar di Indonesia. Semoga bermanfaat yang kita bahas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.